Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 336. Di panggung kompetisi, Luo Jun, yang berlumuran darah, tampak sangat menyusup. Di sisi lain, Caesar berada dalam kondisi yang sama sekali berbeda. Pada saat ini, ekspresi Caesar santai, seolah-olah dia tidak pernah bertarung sama sekali. Menyerah, jangan melawan, teriak seseorang. Ya, itu akan membunuhmu jika kamu melawannya. Seseorang berteriak lagi. Pada saat ini, semua orang dapat melihat bahwa Luo Jun bukanlah lawan Caesar. Jika dia terus bertarung, akhir Luo Jun akan sangat buruk. Hanya pada saat ini banyak orang mengerti mengapa Stephen Lin menyuruh Luo Jun untuk mengakui kekalahan sekarang. Ini adalah pertempuran yang benar-benar asimetris. Caesar jauh lebih kuat daripada Luo Jun. Luo Jun menutup telinga, dia melompat di tempat beberapa kali, menggerakkan tangannya, memandang Caesar dan berkata, "Kamu akan membayar untuk apa yang kamu katakan. Itu, bagaimana kamu bisa membuatku menyesal?" Caesar bertanya dengan bercanda. Luo Jun mencibir, mengepalkan tinjunya dengan erat, mengambil napas dalam-dalam, mengubah udara eksternal menjadi udara internal, dan kemudian menyapu udara ke seluruh tubuhnya. Engah-engah, darah di tubuh Luo Jun keluar langsung dari permukaan tubuhnya. Ibarat balon yang dilubangi banyak lubangnya, kalau balonnya tidak ditiup, efek lubangnya tidak terlihat jelas. Selama balonnya dipompa, udara akan terus-menerus keluar dari ruang-ruang tersebut. Namun, Luo Jun tidak keberatan sama sekali, tubuhnya sekeras sebelumnya, dan kemudian Luo Jun bergegas menuju Caesar. Setiap kali dia melangkah, jejak berdarah muncul di bawah kaki Luo Jun. Di kejauhan, Stephen Lin melihat semua ini, dan berkata dengan suara yang dalam, "Luo Jun mencoba yang terbaik. Jika Anda menggunakan tubuh yang kaku dalam keadaan ini, Anda akan kehilangan terlalu banyak darah dan menjadi syok jika Anda bertahan selama 15 detik paling lama." Petik 2. Bi Feiyun melihat ke kejauhan dengan ekspresi muram. Terdiam. Di panggung kompetisi, Luo Jun bergegas menuju Caesar dengan postur terburu-buru. Kecepatannya mengejutkan Caesar secara logis. Luo Jun saat ini sudah berada di akhir tembakan, dan tidak mungkin memiliki kecepatan seperti itu. Namun, meski begitu, Caesar masih tidak mengambil hati Luo Jun, karena Luo Jun terluka parah, dan dia hanya perlu menunda waktu dan dia akan bisa menang. Caesar mencibir dan menggunakan tubuh yang kaku. Pada saat ini, dia menggunakan tubuh kaku itu utuh, berpikir bahwa Luo Jun tidak bisa menyakitinya sama sekali. Pada saat yang sama, lengan Luo Jun tiba-tiba terbuka, dan otot-otot yang robek di lengannya tiba-tiba terkunci. Aura menakutkan dan kokoh muncul dari tubuh Luo Jun. Luo Jun memiliki urat biru di kepalanya, dan melemparkan tinjunya ke Caesar. Darah menyembur keluar dari tangan Luo Jun saat Luo Jun melambaikan tangannya. Ini adalah tinju yang Luo Jun berada di ambang keputusasaan, dengan keyakinan bahwa Luo Jun akan menang. Bang bang bang, tinju Luo Jun memukul tangan Caesar dengan keras. Caesar terus memblokir, dan pada saat yang sama tubuhnya juga melangkah mundur, mencoba membuka jarak, tapi Luo Jun tidak memberi Caesar kesempatan untuk mendorong. Kakinya bergerak dengan tinjunya dan terus bergerak maju dengan cepat. Setiap pukulan adalah pukulan yang kuat, dan setiap pukulan mengenai tangan Caesar, menghancurkan kekuatan di tangannya. Kaisar terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Luo Jun dalam keadaan seperti itu akan mampu meninju tinju yang begitu menakutkan. Tinju sangat ceroboh. Luo Jun benar-benar bekerja keras. Bi Feiyun mau tak mau berkata. Stephen Lin tidak tahu apa tinju sembrono itu, tetapi melihat penampilan Luo Jun, dia juga tahu bahwa Luo Jun bekerja keras. Output frekuensi tinggi seperti itu berakibat fatal bagi Luo Jun saat ini.
Luo Jun terus mengaum dan memukulkan tinjunya ke tubuh Caesar. Dia sepertinya ingin meletakkan semua kemarahan di hatinya ke dalam tinjunya dan kemudian melampiaskannya. Akhirnya, dengan suara teredam, pertahanan Caesar benar-benar runtuh. Dia ditinju di samping oleh Luo Jun, dan seluruh orang terbang keluar. Luo Jun mengejar Caesar tanpa ragu-ragu, tetapi kali ini Caesar membuat langkah yang mengejutkan semua orang. Saya melihat Caesar berbalik dan lari. Kecepatannya sangat cepat, dan sepertinya dia menggunakan semua kekuatannya untuk berlari. Adegan ini menyebabkan kegemparan di antara penonton. Di panggung kontes, melarikan diri dengan musuh di belakang punggungnya benar-benar memalukan oleh semua orang, dan sekarang Caesar melakukan ini, dia benar-benar mengekspos punggungnya ke musuh, yang ditakdirkan untuk membuatnya menjadi orang yang dibenci. Namun, aturan tidak menetapkan bahwa melarikan diri dengan lawan di belakang Anda tidak diperbolehkan. Jadi, pertempuran belum berakhir. Kondisi Caesar saat ini jauh lebih baik daripada Luo Jun. Ketika dia berlari, Luo Jun tidak bisa mengejar sama sekali. Ada ejekan yang menggelegar di stadion, dan semua orang mengacungkan jempol dan menurunkannya untuk mengekspresikan penghinaan dan penghinaan mereka terhadap Caesar. 10 detik berlalu dalam sekejap mata. Kecepatan Luo Jun tiba-tiba menurun. 5 detik kemudian, Luo Jun berdiri diam, tidak bisa lari. Keringat bercampur darah menetes dari tubuhnya, bagian atas tubuhnya sedikit tertekuk, tangannya bertumpu pada pahanya, dan dia terengah-engah terus-menerus. Caesar juga berhenti, berdiri hampir 15 meter dari Luo Jun, memandang Luo Jun dan berkata dengan bercanda, "Bukankah kamu sangat marah jika kamu tidak bisa memukulku?" "Prajurit," Luo Jun berkata dengan gigi terkatup. "Memalukan. Saya rasa tidak. Apakah ini taktik yang Anda tahu? Menurut kata-kata kerajaan naga Anda, ini disebut menghindari ujungnya," kata Caesar. "Jika itu laki-laki, lawan aku secara langsung," teriak Luo Jun. "Tentu saja aku laki-laki, aku akan melawanmu sekarang." Caesar menyeringai dan langsung menyerang Luo Jun. Luo Jun dengan enggan berdiri tegak, tetapi ketika dia ingin mengangkat tangannya, dia menemukan bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat wajahnya. Pada saat yang sama, perasaan pusing yang luar biasa juga muncul di benak Luo Jun. Tubuh Luo Jun terhuyung-huyung dan jatuh langsung ke tanah. Pada saat yang sama, Caesar sudah bergegas di depan Luo Jun. Serangkaian pukulan combo yang ganas langsung mengarah ke Luo Jun. Bang bang bang. Dalam proses jatuh, Luo Jun ditinju oleh kombinasi Caesar, dan seluruh orang terbang mundur seperti lumpur, menghantam tanah dengan keras. Caesar tidak berniat untuk berhenti, tetapi dengan niat membunuh di matanya, dia melangkah maju di depan Luo Jun, lalu mengangkat kakinya dan menginjak Luo Jun. Pada saat ini, wasit di samping terbang dan memeluk Caesar. "Berhenti!" teriak wasit. Wasit juga seorang pelatih, dan kekuatan terburu-buru ini hebat, membuat tubuh Caesar bengkok. Caesar melangkah miring, menginjak tanah, dan menginjak lubang di tanah. Dapat dilihat dari lubang ini bahwa Caesar benar-benar memiliki niat membunuh terhadap Luo Jun. Jika dia menginjak kepalanya, itu akan cukup untuk mematahkan tengkoraknya. Luo Jun tidak sadar, Caesar menang. Wasit mengumumkan hasilnya dengan keras. Pada saat yang sama, pintu samping sangkar besi terbuka, dan staf medis bergegas ke sangkar besi untuk pertama kalinya, dan membawa Luo Jun, yang tidak sadarkan diri, keluar dari sangkar besi dengan tandu. Stephen Lin dan Bi Feiyun bergegas ke sisi Luo Jun. Bi Feiyun mengulurkan tangan dan meraih gerbang denyut nadi Luo Jun, melepaskannya setelah beberapa detik, dan berkata sambil menghela nafas lega, "Untungnya, tidak ada kekhawatiran hidup." Petik 2. Luo Jun menutup matanya dan sudah koma, tidak tahu apa yang terjadi di sekelilingnya. "Aku tahu nasibku, aku akan pergi ke rumah sakit bersamanya," kata Bi Feiyun. "Baiklah, baiklah. Aku akan menemukanmu nanti," kata Stephen Lin. Bi Feiyun mengangguk, lalu pergi dengan staf medis,
sementara Stephen Lin berbalik dan kembali ke posisinya. Pada titik ini, ada ejekan di seluruh stadion. Caesar berdiri di tepi panggung kontes, melambaikan tinjunya dan mengaum di sekelilingnya, seolah menyatakan kekuatannya. Stephen Lin kembali ke tempatnya. Charlie Chen, yang duduk di sebelahnya, mengepalkan tinjunya dan berteriak seperti Caesar di atas panggung. Langkah seperti itu secara alami menyebabkan ketidakpuasan di antara orang-orang di sekitarnya. Banyak orang mengutuk Charlie Chen dengan marah, tetapi Charlie Chen tidak peduli sama sekali. Ini adalah kekuatan seni bela diri campuran. Seni bela diri kerajaan naga hanyalah tipuan. Caesar telah membuktikan seni bela diri campuran dan membuktikan dirinya sendiri. Ini adalah kemenangan besar. Anda memarahi saya hanya karena Caesar menginjak-injak Anda. Saya tidak tahu apa yang disebut harga diri. Tidak peduli bagaimana Anda memarahi, itu tidak akan mengubah hasil pertempuran hari ini. Seni bela diri campuran memenangkan seni bela diri kerajaan naga. Seni bela diri campuran adalah seni bela diri terkuat. Charlie Chen dengan bangga dikonfrontasi orang-orang di sekitar berteriak. Dengan wajah gelap, Stephen Lin berdiri dan berjalan di depan Charlie Chen, meraih kerah Charlie Chen dan mengangkatnya. Apa yang kamu lakukan? Tidak bisakah kamu kalah? Seru Charlie Chen bersemangat. Ini adalah kerajaan naga. Seni bela diri adalah dasar dari seni bela diri kerajaan naga, dan itu juga yang paling dibanggakan oleh semua orang kerajaan naga. Anda dapat mengatakan bahwa seni bela diri campuran itu kuat, tapi tidak ada hak untuk meremehkan seni bela diri kerajaan naga. Hasil pertempuran mewakili bukan apa-apa, mengerti? Stephen Lin memarahi dengan wajah gelap. Tidak bisakah kamu kalah? Charlie Chen bertanya dengan nada menghina. Tidak mampu untuk kalah. Tidak, kami mampu untuk kalah. Dari zaman kuno hingga sekarang, kami tidak pernah merasa bahwa kami tidak terkalahkan. Sifat paling kuat dari orang-orang Longguo adalah bahwa kami sering dikalahkan, tetapi kami tidak akan pernah jatuh. Setiap kegagalan hanya bisa membuat kita lebih kuat, apakah itu kita atau bangsa kita. Hari ini kita kalah, lain kali, kita pasti akan menang kembali. Setelah Stephen Lin selesai berbicara, dia mendorong Charlie Chen dengan kejam ke arahnya. Dorong sebelumnya. Charlie Chen tersandung dan duduk di kursi. Kamu. Charlie Chen bangkit dengan marah dan ingin melakukannya, tetapi takut dengan tatapan Stephen Lin. Jika aku jadi kamu, aku pasti akan duduk dengan patuh. Stephen Lin menatap Charlie Chen dengan dingin dan berkata. Charlie Chen melihat mata Stephen Lin, seperti jatuh ke dalam gua es, dan ada emosi yang sangat keras di mata itu, seperti singa dengan rambut menjulang. Charlie Chen menelan ludah dan duduk kembali ke kursinya. Huff. Petik 2. Stephen Lin mendengus dingin dan kembali ke kursinya untuk duduk. Huff. Aku hanya tidak bisa kalah. Aku tidak memiliki pengetahuan yang sama denganmu. Gumam Charlie Chen Ao Jiao diam-diam. Tidak apa-apa, jangan marah dengan orang seperti ini. Yao Jing meletakkan tangannya di tangan Stephen Lin dan menepuknya dengan lembut. Jika idiot ini adalah orang asing, aku tidak akan begitu marah. Penduduk asli Longguo yang berkulit kuning dan berambut hitam, yang mengatakan hal yang memaksa seperti itu. Stephen Lin mengutuk dengan marah. Dengan temperamen Stephen Lin sekarang, sangat sedikit orang yang bisa membuatnya begitu marah, dan ini bisa dianggap sebagai kesuksesan Charlie Chen. Pada saat yang sama, di panggung kompetisi, wasit mengangkat tangan Caesar tinggi-tinggi dan mengumumkan bahwa Caesar telah memenangkan kompetisi. Kemenangan pertempuran ini akan memungkinkan Caesar untuk langsung mendapatkan lebih dari 100 juta bonus. Ada ejekan di mana-mana, dan orang-orang di stadion menggunakan segala cara untuk mengekspresikan penghinaan mereka terhadap Caesar. Melihat adegan ini, Caesar mencibir, mengambil mikrofon dan berkata, C1 uman Anda hanya karena ketidakmampuan Anda. Saya orang terakhir yang berdiri di sini, saya pemenangnya, saya tidak dikirim ke rumah sakit. Kalian Anda mencemooh saya hanya karena saya mengalahkan orang-orang di negara Anda,
tapi apa gunanya? Saya pria yang kuat, jika ada yang tidak setuju, datang dan lawan saya. Jangan bicara omong kosong, itu yang dilakukan wanita. Begitu Caesar mengatakan ini, pemandangan menjadi sunyi. Bab 337. Hampir semua orang di gym marah karena Caesar memenangkan kemenangan yang memalukan. Namun meski begitu, Caesar masih merupakan menteri bela diri peringkat 8, sebuah eksistensi yang tidak dapat digoyahkan oleh banyak orang. Oleh karena itu, Caesar mengatakan bahwa dia bisa melawannya jika dia tidak yakin, dan orang-orang di tempat kejadian harus diam, karena mereka tidak bisa menjadi lawan Caesar sama sekali. Mengerikan, itu bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh praktisi seni bela diri biasa. Melihat para penonton terdiam, Caesar semakin bangga. Dia mengambil mikrofon dan melanjutkan, karena tidak ada yang berani bermain, maka diamlah dan nikmati kekalahanmu. Ngomong-ngomong, izinkan saya memberitahu Anda, mulai hari ini, saya akan bepergian ke seluruh kerajaan naga dan kalahkan semua raja bela diri peringkat 8 kerajaan naga. Aku ingin kamu merasakan kengerian karena didominasi, hahaha. Semua orang kerajaan naga di gym memandang Caesar dengan gigi kertakan, ini Caesar terlalu arogan yah, jika bukan karena kekuatannya, semua orang akan naik dan mengalahkan orang ini. Caesar sangat bangga. Dia mengepalkan tangannya untuk menunjukkan bisepnya ke arah penonton, lalu menyerahkan mikrofon kepada pembawa acara, berbalik dan berjalan turun dari panggung. Saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Biarkan aku belajar darimu. Petik 2. Suara ini sangat tiba-tiba di gimnasium yang sudah sepi, dan suara itu datang dari barisan depan. Kerumunan itu menoleh. Saya melihat seorang pria muda yang mengenakan kacamata hitam perlahan berdiri dari posisinya. Karena memakai kacamata hitam, semua orang tidak bisa melihat penampilan pria itu, tetapi bisa dilihat dari penampilannya bahwa dia seharusnya masih muda. Kamu melawanku. Caesar memandang Stephen Lin dengan jijik dan berkata, kamu orang yang kurus, aku bisa membunuhmu dengan satu pukulan, kamu tidak memenuhi syarat untuk melawanku. Apakah kamu takut? Pria berkacamata hitam tanya bercanda. Wajah Caesar menjadi gelap, dan dia berkata, apakah kamu pikir aku takut padamu? Aku hanya tidak ingin mendapat masalah. Meskipun dalam perkelahian, membunuh seseorang akan sangat merepotkan. Lalu beritahu semua orang bahwa kamu takut, dan ambil kembali apa yang kamu hina Longguo Wushu sebelumnya, jadi aku akan melepaskanmu. Pria berkacamata itu berkata lagi. Kata-kata pria berkacamata itu berhasil memancing kemarahan Caesar. Dia berbalik dan berjalan ke panggung kompetisi di dekat pria berkacamata itu, menatap pria berkacamata itu dari panggung kompetisi dan berkata, "Nak, kamu telah berhasil memancing kemarahanku, ayo naik. Aku akan memberimu pelajaran yang bagus." Pria berkacamata itu mencibir di sudut mulutnya, lalu berjalan ke depan. Di belakang pria berkacamata itu, Yao Jing menatapnya dengan penuh semangat. Bukankah pria berkacamata ini? Itu orang lain, Stephen Lin. Yao Jing tahu bahwa Stephen Lin sangat kuat, jadi dia sangat bersemangat, karena selanjutnya, dia akan melihat Stephen Lin menggunakan kekuatannya sendiri untuk membenarkan nama seni bela diri. Kerajaan Naga. Penghinaan yang dilakukan Caesar pada seni bela diri kerajaan naga barusan juga akan dikembalikan ke Caesar oleh Stephen Lin. Untuk Stephen Lin, Yao Jing sangat percaya diri. Mencari kematian. Charlie Chen juga tahu bahwa Stephen Lin yang naik ke atas panggung, karena dia baru saja hampir dipukuli oleh Stephen Lin. Meskipun Stephen Lin menggunakan kacamata hitam untuk menutupi wajahnya, dia tahu siapa pria berkacamata itu. Melihat pakaiannya, bagi Stephen Lin yang berinisiatif menantang Caesar, Charlie Chen sangat senang. Dia baru saja ditakuti oleh Stephen Lin dan tidak berani melakukannya. Akan lebih baik jika Caesar bisa membantunya melampiaskan amarahnya. Caesar, ayo, pukul orang ini, teriak Charlie Chen. Caesar mengenal Charlie Chen, dan dia melambai pada Charlie Chen sambil tersenyum.
Adegan itu dicemooh lagi. Pengkhianat, keluar. Apakah itu penduduk asli Longguo? Bersorak untuk orang asing. Orang-orang berteriak kegirangan, dan Charlie Chen berkata dengan bangga, "Aku bukan dari negeri naga, aku dari Stars and Stripes, dan aku punya kartu hijau dari Stars and Stripes." Melihat penampilan Charlie Chen, Yao Jing tidak bisa tidak membantu tetapi ingin memanggil orang ini dapatkan pemukulan. Stephen Lin melangkah ke platform kompetisi dan berdiri di seberang Caesar. Wasit permainan sedang berbicara dengan Caesar. "Jangan khawatir, aku tidak akan menyakiti orang ini. Bagaimanapun, itu hanya orang kecil. Sepertinya dia tidak terlalu tua. Itu normal bagi orang muda untuk menjadi impulsif dan tidak punya pikiran. Itu hanya komunikasi biasa." Caesar memberitahu wasit. Wasit ragu-ragu sejenak, lalu berjalan ke Stephen Lin dan bertanya, "Begitu Anda memasuki tahap seni bela diri, Anda harus memikirkan nasib Anda dalam hidup dan mati." "Tidak apa-apa, saya juga seorang seniman bela diri," Stephen Lin berkata. Mendengar kata-kata Stephen Lin, wasit berkata dengan sungguh-sungguh, "Caesar adalah menteri seni bela diri peringkat 8, bahkan lebih dari itu, informasinya harus palsu, jangan impulsif. Sabar saja. Saya tidak tahan dengan masalah ini, Tuan Wasit baik-baik saja, mari kita diskusikan dan bertukar," kata Stephen Lin. "Yah, karena itu masalahnya, ini adalah playoff, siapa namamu?" tanya wasit. "Panggil saja aku 13. Bukankah orang barat menganggap 13 sebagai nasib buruk? Aku akan menjadi nasib buruknya." Stephen Lin mencibir. 13. "Oke," kata wasit, pergi ke samping untuk menemukan tuan rumah dan mengambil mikrofon dan berkata, "Selanjutnya akan ada pertandingan pertukaran. Dua sisi pertempuran adalah seniman bela diri Kerajaan Naga 13 dan bintang seniman bela diri Kerajaan Spangled Caesar. Sampai titik pertandingan pertukaran, jangan melukai nyawa kedua belah pihak." Setelah berbicara, wasit melirik Stephen Lin dan Caesar, dan berkata, "Anda dapat mulai kapan saja." Petik 2. Setelah itu, wasit berbalik dan melangkah ke samping. "Apakah kamu akan melawanku dengan kacamata hitammu?" tanya Caesar. "Bukan hal yang mulia untuk menang melawanmu, tidak perlu orang tahu siapa aku," kata Stephen Lin. "Kamu jauh lebih arogan daripada orang tadi, tapi tidak apa-apa memakai kacamata hitam. Setidaknya kamu akan dipukuli olehku untuk sementara waktu, dan orang tidak akan tahu siapa kamu." Caesar tertawa. "Saya ingin membuang kotoran dan kencing orang di setiap kesempatan. Apakah panggung seni bela diri barat Anda penuh dengan kotoran dan kencing?" kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Hahaha, menarik, kamu sangat pandai berbicara, sangat baik. Aku harap kamu masih bisa memiliki mulut yang tajam dalam beberapa saat. Aku akan membiarkan kamu merasakan horor didominasi seperti pria tadi," kata Caesar dengan ekspresi muram. Stephen Lin tersenyum, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berkata, "Kamu mengatakan bahwa seni bela diri Kerajaan Naga tidak baik, maka saya akan menggunakan seni bela diri Kerajaan Naga yang paling otentik untuk belajar dari Anda. Saya tidak menyerang, saya jangan tembak, jika kamu bisa memukulku, aku akan kalah." Ketika Stephen Lin mengatakan ini, tidak hanya Caesar, tetapi juga orang-orang Longguo di sekitarnya yang bersorak untuk Stephen Lin terperangkap dalam lingkaran. "Jangan bergerak, bahkan memukulnya bahkan jika dia kalah. Permintaan macam apa ini? Saya khawatir selama individu dapat dengan mudah menang, bukan?" Orang-orang di sekitar sebenarnya tidak terlalu percaya pada Stephen Lin, karena Stephen Lin terlihat terlalu kurus, dan dia tidak terlalu tua. Tetapi karena Stephen Lin melawan Caesar, semua orang bersedia untuk mendukungnya dan menantikannya. Keajaiban terjadi, tetapi sekarang Stephen Lin benar-benar mengatakan hal seperti itu, semua orang merasa tidak ada drama. Jika Anda tidak melawan, jika Anda tidak menyerang, jika Anda dipukuli, Anda akan kalah, bahkan jika Anda abadi, Anda tidak dapat melakukan ini, kan?
Semua orang berhenti bersorak karena mereka juga merasa bahwa Stephen Lin terlalu gila. Sombong dan bodoh. Caesar meraung dan bergegas menuju Stephen Lin. Dalam sekejap, Caesar telah datang ke Stephen Lin. Caesar melemparkan pukulan kuat dan mengambil tubuh Stephen Lin secara langsung. Area tubuh seseorang adalah yang terbesar, dan itu juga yang paling sulit untuk sepenuhnya menghindari serangan. Jika dia ingin menyerang dengan tangan pertama, dia akan mengenai tubuh Stephen Lin dan menghancurkan arogansi Stephen Lin. Untuk memastikan bahwa dia mengenai Stephen Lin, Caesar bahkan mengurangi sedikit kekuatannya, yang dapat membuat tinjunya lebih fleksibel. Begitu dia melewatkan pukulan, dia dapat mengubah pukulan lurus menjadi pukulan samping, yang juga dapat dengan mudah mengenai Lin. Ketahuilah nasib Anda. Dapat dikatakan bahwa untuk bisa menang, Caesar telah melakukan persiapan yang lengkap. Di stadion, napas semua orang mandek, dan orang-orang menyaksikan adegan ini dengan sangat gugup. Pada saat kilat dan batu api ini, kaki Stephen Lin tergelincir, dan kaki kanannya menggambar setengah lingkaran, lalu kaki kanan adalah pusat lingkaran, dan kaki kiri mengikuti tren. Memanggil. Pukulan Caesar sangat meleset, namun, ini belum berakhir. Caesar telah membuat persiapan yang lengkap, jadi pada saat yang sama ketika satu pukulan gagal, Caesar mengubah pukulan lurus menjadi pukulan samping dan menyapu ke samping. Selama dia bertemu Stephen Lin, dia akan menang. Namun, bagaimana Stephen Lin bisa begitu mudah untuk ditemui? Stephen Lin menggerakkan kakinya. Lagi kali ini, kakinya tergelincir ke belakang dan tubuhnya berubah setengah lingkaran. Memanggil. Tinju Caesar menggosok tubuh Stephen Lin lagi. Hati Caesar sedikit tenggelam, dan dia tahu bahwa Stephen Lin pasti seorang master setelah dua penghindaran ini. Karena itu, Caesar tidak berani memiliki keberatan, dan terus meninju. Setiap pukulan tinju ini memiliki kekuatan, kecepatan, dan sudut, tetapi gerakan Stephen Lin terlalu kuat, dia terus menghindar, setiap gerakan mengandung ritme yang unik, tubuhnya ringan seperti bulu, sekali sedikit energi mendekat, tubuhnya akan dapat menghindarinya untuk pertama kalinya. Adegan ini membuat penonton di sekitarnya terpana. Mereka yang dapat menonton pertandingan tinju dianggap sebagai penggemar seni bela diri dan telah melihat dunia. Namun, mereka belum pernah melihat siapapun yang dapat menggunakan gerakan cerdik seperti itu untuk menghindari serangan seorang seniman bela diri peringkat 8. Ini luar biasa. 1 menit berlalu dalam sekejap mata. Stephen Lin bergerak di bawah kakinya, menjauhkan diri dari Caesar, dan kemudian berkata, "Kamu belum menyentuhku selama 1 menit, tidak?" Petik 2. Aku akan membunuhmu. Caesar menjadi marah dan tidak berhenti, dan terus membunuh Stephen Lin. Selanjutnya, izinkan saya menunjukkan kepada Anda bagaimana Long Goheng berlatih kungfu. Stephen Lin mendengus dingin, mengepalkan tinjunya dan berdiri tak bergerak. Penonton tercengang lagi, apa yang Stephen Lin rencanakan? Biarkan ada yang bertarung. Di bawah tatapan terkejut semua orang, Caesar langsung datang ke Stephen Lin, dan kemudian Caesar tanpa pamrih mengeluarkan tinjunya. Bang bang bang. Pukulan berat jatuh di tubuh Stephen Lin, dan tabrakan antara tubuh kaku dan tubuh kaku membuat suara teredam besar. Selanjutnya, adegan mengejutkan terjadi. Tidak peduli seberapa ganas tinju Caesar, Stephen Lin berdiri di sana, tetapi dia tidak bergerak. Tinju Caesar, yang cukup untuk merobek kulit Luo Jun, bahkan tidak memiliki kekuatan penghancur saat ini. Stephen Lin melawan Caesar dengan ratusan pukulan. Bajingan. Caesar meraung dan membanting tinjunya ke kepala Stephen Lin. Stephen Lin tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih tangan Caesar, lalu berkata, "Selanjutnya, biarkan kamu melihat Kungfu Long Guo." Bab 338. Saat suara Stephen Lin jatuh, tangan Stephen Lin menempel di tubuh Caesar seolah-olah dilapisi dengan lem. Caesar terkejut dan mengangkat tangannya untuk mencoba melepaskan diri, tetapi untuk beberapa alasan, tangan Stephen Lin selalu menempel di tangannya.
Kelengketan ini membuatnya benar-benar tidak dapat mengerahkan kekuatannya, dan tangannya hanya bisa mengikuti tangan Stephen Lin. Gemetar terus-menerus, seluruh tubuh juga bergetar pada saat bersamaan. Apa yang terjadi? Caesar menjadi pucat karena terkejut. Dengan kekuatan di bawah kakinya, dia dengan cepat melangkah mundur, dan menjauhkan diri dari Stephen Lin. Stephen Lin memandang Caesar dan berkata dengan wajah kosong, "Akhirnya, izinkan saya menunjukkan kerja keras seni bela diri Kerajaan Naga." Petik 2. Saat suara Stephen Lin muncul, Stephen Lin tiba-tiba tenggelam. Saat berikutnya, otot-otot di kaki Stephen Lin tiba-tiba membengkak beberapa kali, dan dia merentangkan celana di seluruh pahanya. Ledakan. Kaki Stephen Lin terentang, dan seluruh orang melompat keluar seperti katak. Dalam sekejap, Stephen Lin datang ke Caesar. Sangat cepat, Caesar memandang Stephen Lin dengan tak percaya. Saat berikutnya, kaki Stephen Lin menyapu lurus dari bawah ke atas. Caesar dengan cepat mengangkat tangannya untuk memblokir. Ledakan. Kaki Stephen Lin menyapu tangan Caesar dan diblokir. Namun, kaki Stephen Lin tidak jatuh ke tanah karena ini. Dia terus mengangkat kakinya, terus menekuk lututnya, dan menyerbu betisnya. Biasanya jatuh di lengan Caesar. Hanya dalam beberapa detik, Stephen Lin menyapu hampir 100 kaki. Awalnya, Caesar mampu bertahan, tetapi kaki Stephen Lin memukul terlalu cepat. Dalam sekejap, pertahanan Caesar dikalahkan. Tangannya ditekan oleh kaki Stephen Lin, dan memukul wajahnya, dan kemudian Caesar terbang. Ledakan. Tubuh Caesar terbanting ke dalam sangkar besi dengan keras. Baru pada saat inilah orang-orang menemukan bahwa Stephen Lin telah memaksa Caesar ke tepi sangkar besi selama pertempuran tadi. Tabrakan ini, paku pada sangkar besi menusuk tubuh Caesar dengan ganas, tetapi Caesar beruntung, tubuhnya yang kaku masih ada, jadi paku itu hanya menusuk kulitnya. Tapi, saat berikutnya, arus kuat menghantam. Tubuh Caesar tiba-tiba terbakar, dan kemudian seluruh orang terlempar keluar dari kandang besi dan jatuh dengan keras ke tanah. Melihat Caesar berbaring telungkup di tanah, Stephen Lin berkata dengan dingin, "Ini adalah seni bela diri Kerajaan Naga yang kamu benci di matamu. Jika kamu memiliki peringkat yang sama dengan Luo Jun, dan kamu bertarung dengan Luo Jun, kamu akan berakhir dengan peringkat yang sama dengan Luo Jun. Itu sama sekarang." Petik 2. Setelah berbicara, Stephen Lin berbalik dan pergi. Wah, seluruh stadion meledak dalam waktu singkat. Gerakannya tadi adalah gerakan Luo Yun, kan? Kungfu horizontal itu pasti baju besi. Dia sepertinya juga pernah menggunakan Tai Chi. Teknik kaki terakhir adalah 12 Rotan Legs. Tanda seru, tanda seru. Petik 2. Orang-orang membicarakannya dengan penuh semangat, dan gerakan seni bela diri yang digunakan Stephen Lin barusan dengan cepat dianalisis oleh orang-orang. Ini adalah beberapa seni bela diri Kerajaan Naga yang lebih umum, dan orang-orang belum pernah menemukan kekuatan mengerikan seperti itu di masa lalu. Sebagai hasilnya, itu digunakan oleh Stephen Lin hari ini, dan Wuking peringkat 8 asing benar-benar tidak dapat melawannya. Ini benar-benar mengasyikkan. Orang-orang bersorak kegirangan dan meneriakkan nama 13. 13, 13, 13. Tidak ada yang pernah mendengar nama ini, tetapi ini tidak mencegah nama ini menjadi legenda yang dibicarakan orang di masa depan. Pada saat ini, Caesar, yang terbaring di tanah, tiba-tiba meledak dan bergegas menuju Stephen Lin, yang memunggungi dia. Sorak-sorai berubah menjadi seruan pada saat ini. Dalam sekejap mata, Caesar datang ke punggung Stephen Lin, dan kemudian membuka tangannya untuk memeluk Stephen Lin, lengannya mencubit leher Stephen Lin. Putar silang, salib menakutkan lainnya. Hahaha, seniman bela diri Kerajaan Naga bodoh, beraninya kau mengekspos punggungmu padaku. Apakah kamu lupa mengatakan itu, cedera punggung adalah aib bagi seniman bela diri? Haha, beri aku kematian. Caesar dengan bersemangat berteriak, menggunakan seluruh kekuatan lengannya. Seruan langit menyebar di stadion.
Terlalu tak tahu malu untuk menyerang. Oh, tak tahu malu. Orang-orang berteriak dengan penuh semangat. Cekik dia untukku, Caesar, cekik dia. Charlie Chen melambaikan tinjunya dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, di panggung kompetisi, tangan Stephen Lin ada di tangan Caesar. Kamu tahu, mengapa aku menunjukkan punggungku? Stephen Lin bertanya. Kaisar membeku sesaat. Dia tidak menyangka Stephen Lin masih bisa berbicara saat ini. Secara logika, akan sulit bagi seseorang yang dikendalikan oleh salib untuk berbicara, karena pita suara dan trakea sangat tertekan. Itu karena, jika kamu tidak membiarkan kamu menyelinap menyerangku, bagaimana aku bisa tegak membunuhmu? Stephen Lin berkata, sedikit jari kaki, seluruh orang melompat, dan kemudian dengan paksa memutar tubuhnya, membiarkan punggungnya menghadap ke bawah. 1000 pound. Suara Stephen Lin tanpa emosi terdengar. Saat berikutnya, Stephen Lin dan Caesar jatuh ke tanah. Ledakan. Sebuah ledakan keras. Caesar dihancurkan di bawah tubuh Stephen Lin dan menghantam tanah dengan keras. Pada saat yang sama, bagian belakang kepala Stephen Lin menghantam wajah Caesar karena kelembaman yang besar. Kepala Caesar terkena kepala Stephen Lin dan langsung menyentuh tanah. Ledakan. Setelah suara tumpul, tangan Caesar secara alami mengendur. Darah mengalir dari belakang kepala Caesar sedikit demi sedikit. Stephen Lin berdiri perlahan dari tanah, memandang Caesar yang terbaring di tanah, matanya berguling putih, mengangkat tangannya dengan polos, dan berkata, "Aku tidak bermaksud." Petik 2. Wow! Sorak-sorai bergema di seluruh stadion sekali lagi, dan seluruh stadion tampak terbakar. Staf medis bergegas ke panggung kontes dan membawa Caesar pergi dengan Tandu, yang pingsan dalam keadaan koma. Pada saat yang sama, di bawah panggung, Charlie Chen menatap kosong ke panggung kompetisi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Caesar masih akan kalah setelah menggunakan salib. Saat itu, sesosok muncul di depan Charlie Chen. Charlie Chen melihat ke pihak lain dan menemukan bahwa pihak lain adalah wanita cantik yang duduk di sebelahnya. Si cantik sedang memegang tas Chanel saat ini, dan matanya menatapnya dengan tajam. "Kamu," Charlie Chen membuka mulutnya. Terkunci. Si cantik meraih tas Chanel di tangannya dan menyapukannya langsung ke wajah Charlie Chen, menjatuhkan Charlie Chen di tempat. "Aku sudah lama ingin memukulmu, pengkhianat," kata Yao Jing marah. "Haha, pertarungan yang bagus. Kerja bagus, cantik." Sorak-sorai terdengar di sekitar. Yao Jing meletakkan tasnya dengan sedikit malu, dan kemudian pergi lebih awal dengan Lin Wanner seperti yang telah dijelaskan Stephen Lin sebelumnya. Di panggung kompetisi, Stephen Lin melihat sekeliling, lalu mengangkat tinjunya tinggi-tinggi. Stephen Lin berteriak keras. Suara seni bela diri ini menyebar ke seluruh penonton melalui radio. Semua orang berhenti bersorak dan menjadi tenang, dan kemudian orang-orang ini mengangkat tinju mereka setinggi Stephen Lin. Teriak puluhan ribu orang di gym secara bersamaan. Suara tebal ini membuat seluruh stadion bergetar. Seni bela diri ini memanggil kebanggaan orang-orang kerajaan naga, kepercayaan orang-orang kerajaan naga pada seni bela diri mereka sendiri, dan momentum orang-orang kerajaan naga. Kedengarannya seperti subwoofer dapat melakukan perjalanan jauh sekali. Stephen Lin meletakkan tinjunya, mengepalkan tinjunya dan membungkuk kepada semua orang, lalu berbalik untuk mundur, dan pergi mengambang. Pertempuran ini, yang ditakdirkan untuk disebutkan oleh banyak orang, berakhir malam ini. Meskipun duel puncak melawan seniman bela diri kerajaan naga kalah, kemenangan Stephen Lin pada akhirnya menyuntikkan booster ke semua orang, membuat orang lebih yakin bahwa seni bela diri kerajaan naga adalah keterampilan bertarung paling puncak di dunia. Di luar stadion, Stephen Lin melihat Yao Jing yang meninggalkan lapangan lebih awal. Yao Jing berdiri di bawah lampu jalan dengan tangan di depannya dan menatapnya sambil tersenyum. Stephen Lin berjalan mendekat dan berjalan di depan Yao Jing. Yao Jing berdiri berjinjit, mencium wajah Stephen Lin, dan berkata, "Ini adalah hadiah untukmu."
Petik 2. Stephen Lin sedikit terkejut, dan bertanya, apakah kamu tidak selalu merasa apa-apa tentang berkelahi dan membunuh? Katamu, tetapi jika kamu membuat orang Tiongkok bau mulut, kamu harus memberi mereka hadiah. Yao Jing berkata sambil tersenyum. Papa Lin, aku juga ingin memberimu hadiah. Lin Waner, yang berdiri di sampingnya, berkata dengan sikap yang mengejutkan. Stephen Lin mengambil Lin Waner memeluk kepala Stephen Lin, dan mencium wajah Stephen Lin dengan paksa. Ayah Lin, kamu luar biasa, kata Lin Waner. Apakah kamu tidak takut? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Anda tahu, banyak anak bahkan tidak berani menonton pertempuran tadi. Jangan takut, Lin Waner menggelengkan kepalanya. Haha, seperti yang diharapkan dari putriku. Stephen Lin menepuk kepala Lin Waner dengan gembira, dan kemudian berkata kepada Yao Jing, ayo pergi, aku akan membawamu kembali dulu, dan aku akan pergi ke rumah sakit untuk melihat Luo Jun nanti. Petik 2. Oke. Lin mengetahui nasibnya, dia mengirim Yao Jing dan Lin Waner pulang, sementara dia mengemudi ke arah rumah sakit. Oke, pergi cuci muka, gosok gigi, mandi, dan bersiap-siap untuk tidur, kata Yao Jing kepada Lin Waner. Lin Waner mengangguk dan naik ke atas. Yao Jing berjalan ke dapur, melihat barang-barang di dapur, lalu mengambil beberapa bahan dan mengolahnya. Dia ingin membuat camilan larut malam untuk Stephen Lin, dan minum angg 9 ur merah, untuk merayakan kehormatan Stephen Lin untuk Longguo Wushu hari ini. Yao Jing bersiul dan membersihkan bahan-bahan di tangannya dengan gembira. Pada saat ini, ponsel Yao Jing tiba-tiba berdering. Yao Jing meliriknya, dan panggilan itu dari Li Bin. Yao Jing mengerutkan kening dan mematikan telepon. Tidak lama kemudian, ponsel Yao Jing berdering lagi. Yao Jing mengira itu adalah panggilan dari Li Bin lagi. Dia mengangkatnya dan hendak menekannya, tapi ternyata itu nomor yang tidak dikenalnya. Yao Jing ragu-ragu sejenak, lalu mengangkat telepon dan bertanya, yang mana? Jangan tutup dulu. Suara Li Bin datang dari ujung telepon yang lain. Jangan panggil aku tidak ingin suamiku tidak bahagia. Yao Jing mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu mengenal Gu Feiyan di sebelah suamimu? Li Bin bertanya. Aku tahu, ada apa? Tanya Yao Jing. Aku mendapat kabar bahwa Gu Feiyan selalu sangat mencintai suamimu, dan itu terjadi sampai sekarang, dan suamimu mengetahuinya. Bayangkan saja, seorang wanita yang begitu tampan masih mencintai suamimu dan masih mencintaimu setiap saat. Apakah kamu pikir mereka akan baik-baik saja jika kamu sendirian dengan suamimu? Kata Li Bin. Yao Jing mengerutkan kening dan langsung menekan telepon. Bab 339. Sementara itu, di rumah sakit, Stephen Lin bertemu Luo Jun dan Bi Feiyun. Luo Jun berbaring di ranjang rumah sakit terbungkus perban, dan Bi Feiyun duduk di samping Luo Jun, mengupas apel di tangannya. Kamu bajingan, sayapmu keras, dan guru tidak mendengarkan apa yang dikatakan guru. Ayo, kamu dipukuli seperti ini, apakah kamu senang? Bi Feiyun bertanya dengan wajah tegas sambil memotong apel. Luo Jun tampak sedikit malu dan berkata, Guru, Stephen masih di sini, jadi jangan memarahimu. Petik 2. Ada apa dengan Stephen? Saya tidak bisa memarahi Anda ketika dia ada di sini. Apa yang saya katakan sebelumnya sebagai guru. Sebagai seorang seniman bela diri, apa hal yang paling penting? Hidup adalah yang paling penting. Dalam keadaan apapun, melindungi hidup sendiri adalah hal yang paling penting. Berapa banyak orang luar biasa yang saya lihat dalam hidup saya? 3 atau 2, apa tentang yang lain? Mereka semua sama bodohnya denganmu dan mati-matian berjuang untuk hidup mereka. Mati kamu, apa gunanya bakat? Bi Feiyun bertanya dengan wajah tegas. Ya. Luo Jun mengangguk lagi dan lagi, mungkin karena lukanya, menyeringai dan menghirup udara dingin. Saya pikir Luo Jun adalah seniman bela diri kerajaan naga.
kata Stephen Lin sambil tersenyum. Seperti apa seharusnya seorang seniman bela diri kerajaan naga? Kamu mengatakan bahwa itu adalah seniman bela diri kerajaan naga. Aku sedang berbicara tentang muridku, bukan arti yang sama. Bi Feiyun menggelengkan kepalanya. Mendengar kata-kata arogan Bi Feiyun, Stephen Lin tidak bisa menahan perasaan sedikit iri. Terus terang, Bi Feiyun masih merasa kasihan pada muridnya. Stephen Lin diajari oleh orang buta, tetapi orang buta itu hanya mengajarinya banyak hal, dan kemudian menghilang, meninggalkannya untuk memahami dan berlatih sendiri. Oleh karena itu, Stephen Lin tidak pernah merasakan perhatian dari tuannya. Sekarang dia melihat orang lain seperti ini, dia bilang dia tidak iri itu palsu. Ngomong-ngomong, mengetahui takdir, aku mendengar bahwa setelah kita pergi, seorang prajurit tak dikenal memukuli Caesar. Apakah ada hal seperti itu? Bi Feiyun bertanya tiba-tiba. Ya, Stephen Lin mengangguk. Masih ada naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok di tanah kerajaan naga. Saya telah mengabdikan hidup saya untuk menggali bola berdebu, tetapi pada akhirnya, saya menemukan bahwa kerajaan naga memiliki orang-orang yang luar biasa, dan semua jenis jenius benar-benar tak ada habisnya, dan mereka tidak bisa digali. Itu juga kerajaan nagaku. Semoga berhasil, kata Bi Feiyun. Ya, Stephen Lin mengangguk. Pada saat ini, ponsel Bi Feiyun tiba-tiba berdering. Bi Feiyun mengangkat telepon dan mendengarkan sebentar, lalu meletakkan telepon dengan ekspresi ngeri. Caesar sudah mati. Bi Feiyun memandang Stephen Lin dan berkata kepada Luo Jun. Apa? Luo Jun bertanya dengan tidak percaya. Kenapa dia mati? Bukankah dia baru saja mengatakan dia terluka? Otaknya terluka parah, dan dia meninggal karena kematian otak setelah dikirim ke rumah sakit. Bi Feiyun dikatakan. Ini, siapa yang membunuh Caesar? Apakah itu disengaja atau tidak? Luo Jun bertanya dengan heran. Stephen Lin tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Baik Bi Feiyun maupun Luo Jun tidak melihat adegan itu, jadi mereka tidak tahu bahwa dia membunuh Caesar. Jika dia tahu bahwa dia bisa membunuh Caesar, dia pasti ingin membawanya sebagai muridnya bahkan lebih gila. Itu akan buruk. Meskipun Stephen Lin iri pada Bi Feiyun dan Luo Jun untuk hubungan mereka, tapi dia benar-benar menjadikannya murid Bi Feiyun, dia tetap tidak tahu itu. Setelah mencerna berita kematian Caesar, Bi Feiyun berkata kepada Stephen Lin, kali ini ada masalah besar di pertarungan puncak, kekuatan nyata Caesar seharusnya berada di sekitar peringkat ke-9, tetapi dihitung menurut peringkat ke-8, dari titik ini. Lihat-lihat, panitia penyelenggara acara seharusnya menyembunyikan kekuatan Caesar. Saya harus menggali lebih dalam masalah ini. Petik 2. Ya, Stephen Lin mengangguk, dia juga memperhatikan ada sesuatu yang salah. Masalah seperti ini sebenarnya sangat umum, dan itu juga cara lain dari perdagangan. Ini bisa dilihat dari peluangnya. Mungkin dealer atau orang di belakang Caesar. Tidak peduli apa, jika Caesar menang, maka orang yang membeli Luo Jun akan kehilangan semua uang mereka. Dilihat dari kemungkinan, pasti ada lebih banyak orang yang membeli Luo Jun. Apapun yang melibatkan perjudian berpotensi untuk dipalsukan, mulai dari tebakan kecil hingga handicap besar seperti ini. Stephen Lin pergi setelah tinggal di rumah sakit untuk sementara waktu. Kembali ke rumah, Yao Jing sudah berbaring di tempat tidur. Bagaimana kabar Luo Jun? Tanya Yao Jing. Bukan masalah besar. Kemampuan pemulihannya sangat bagus, dan kemampuan bertarungnya juga sangat kuat. Seperti yang dikatakan Stephen Lin, dia melepas pakaiannya dan berbaring di tempat tidur, lalu merentangkan tangannya di sekitar Yao Jing. Ayo ajak Gu Feiyan makan malam dengan pacarnya besok, kata Yao Jing. Hah, besok? Stephen Lin bertanya sambil mengangkat alisnya. Yah, sudah berhari-hari. Dan aku sudah mengatakan bahwa aku ingin mengundang mereka makan malam, tetapi aku belum mengundang mereka. Kebetulan tidak ada yang bisa dilakukan besok. Bagaimana menurutmu? Yao tanya Jing. Tidak masalah,
Kalau begitu aku akan berbicara dengan Gu Feiyan besok, kata Stephen Lin. Hah? Yao Jing mengangguk, memeluk Stephen Lin ke samping, dan berkata, Stephen, menurutmu Gu Feiyan menyukaimu sebelumnya, tapi masih menyukaimu sekarang. Bagaimana ini mungkin? Dia punya pacar, kenapa? Mungkin kamu masih menyukaiku. Terlalu banyak berpikir. Stephen Lin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Itu benar. Yao Jing mengangguk dan menutup matanya. Stephen Lin sedikit mengernyit. Soal mengundang Gu Feiyan untuk makan malam dengan yang disebut pacarnya telah ditekan oleh Stephen Lin, sengaja atau tidak, karena ketika saatnya tiba, Gu Feiyan pasti akan menemukan seorang pria untuk menjadi pacar palsu. Mencari seorang pria untuk menjadi pacar palsu, Stephen Lin selalu merasa ada sesuatu yang salah. Adapun mengapa itu salah, dia tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Keesokan harinya, setelah Stephen Lin dan Yao Jing mengirim Lin Waner ke kelas, keduanya pergi ke perusahaan bersama. Pada saat yang sama, di kantor kota Selat Klan Naga, Yan Su masuk ke mobil dengan beberapa bawahannya dan hendak meninggalkan kantor. Kali ini, Stephen Lin tidak mengatakan apa-apa. Dia melukai dan membunuh seorang menteri militer luar negeri. Ini adalah peristiwa besar. Dia tidak bisa tidak datang, kata salah satu bawahannya sambil tersenyum. Yan Su melihat keluar jendela dan tidak menjawab. Dia bukan orang yang banyak bicara, dan sebagian besar kata-katanya dicadangkan untuk pekerjaan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara letupan dari bawah mobil. Mobil terbanting hingga berhenti, dan kemudian seseorang keluar dari mobil untuk memeriksa. Ban pecah, kata orang yang turun dari mobil dengan ekspresi aneh. Bagaimana ban bisa pecah? Orang di dalam mobil bertanya dengan curiga. Ada paku di jalan, orang yang turun dari mobil mengambil paku dan berkata, seseorang melemparkan paku keluar kantor kami. Petik 2. Itu dilakukan oleh Stephen Lin lagi. Orang di dalam mobil berkata dengan marah, orang ini menjijikan. Ayolah, Duxia adalah orang terkaya di kota ini, namun dia masih melakukan omong kosong seperti ini. Itu sama sekali tidak cocok dengan identitasnya. Ganti mobil, kata Yan Su dengan wajah kosong, turun dari mobil dan pergi ke kantor berjalan di dalam. Beberapa menit kemudian, beberapa orang meninggalkan kantor dengan mobil baru. Paku di luar kantor telah dibersihkan, dan kali ini semua orang mengendarai mobil ke jalan sesuai keinginan mereka. Orang-orang di dalam mobil menahan napas saat ini, dan mereka menunggu beberapa saat untuk pergi ke grup Lin untuk melepaskan napas. Pada saat ini, mobil tiba-tiba berhenti tiba-tiba, dan pada saat yang sama, jeritan terdengar. Aduh, pukul seseorang sampai mati. Teriak seseorang dari luar mobil. Semua orang kaget dan turun dari mobil. Saya melihat seorang lelaki tua tergeletak di depan mobil sambil terus-menerus berteriak. Sekelompok orang segera berkumpul, dan banyak orang mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam gambar. Melihat adegan ini, orang-orang dari klan naga ini saling memandang. Apakah mobil mereka menabrak seseorang? Apa yang terjadi dengan ras nagamu? Apakah kamu tidak punya mata untuk mengemudi? Seseorang memarahi dengan bersemangat. Benar, ada begitu banyak orang di sini, bagaimana kamu bisa mengendarai mobil, menabrak seseorang dan masih berdiri di sana, apakah ada yang salah? Seseorang berteriak, sopir tetap di sini untuk menangani urusan di sini, dan kami terus menjalankan tugas, kata Yan Su dingin. Ya, beberapa orang di sekitar mengangguk dan berbalik untuk pergi. Orang-orang dari ras naga akan melarikan diri ketika mereka menabrak seseorang. Teriak seseorang. Kerumunan segera mengepung Yan Su dan yang lainnya. Sopir yang menabrak orang itu, kami penumpang, mengapa kamu menghentikan kami? Seru seorang klan naga dengan bersemangat. Dikelilingi oleh orang-orang yang lewat dengan marah, mereka mengabaikan apa yang dikatakan orang ini, tetapi mengelilingi mereka sampai mati, memarahi mereka dari waktu ke waktu. Yan Su mengerutkan kening. Di luar intuisi,
dia merasa bahwa kecelakaan lalu lintas ini tidak dapat dipisahkan dari Stephen Lin. Saya tidak tahu berapa lama sebelum polisi lalu lintas datang. Di bawah penanganan polisi lalu lintas, Yan Su dan yang lainnya akhirnya meninggalkan tempat kejadian. Naik taksi, kata Yan Su, mengulurkan tangan untuk menghentikan taksi, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada taksi yang berhenti. Ini benar-benar waktu yang lama untuk melihat seri. Setelah sekian lama, Yan Su dan yang lainnya akhirnya menghentikan taksi yang sedang menurunkan penumpang di sebelah mereka. Beberapa orang hendak masuk ke mobil, tetapi sopir taksi itu berkata dengan bersemangat, "Jangan masuk mobil, kami tidak akan membawamu." Orang-orang dari klan naga, apa maksudmu? Kami adalah orang-orang dari klan naga, untuk melindungimu. Seorang anggota klan naga berseru dengan penuh semangat. Saya tidak peduli, kami menerima perintah untuk tidak membiarkan kami menjemput orang berseragam naga. Kata pengemudi dengan bersemangat. Perintah siapa? Siapa yang memiliki kekuatan begitu besar? Yan Su bertanya dengan wajah gelap. Di sini Anda pergi ke bos kami dan memberitahu Anda, tidak hanya taksi kami, tetapi juga Didi dan Heidi, semuanya telah menerima berita bahwa Anda tidak diizinkan berbisnis dengan Anda hanya bisa naik bus. Selamat tinggal, sudah berakhir, kata sopir taksi, menginjak pedal gas dan menghilang di depan Yan Su dan yang lainnya. Ini pasti hal baik yang telah dilakukan Stephen Lin. Ini pasti Stephen Lin. Beberapa anggota klan naga berkata dengan penuh semangat. Yan Su memikirkan apa yang dikatakan Stephen Lin sebelumnya. Dia mengatakan bahwa dia bisa mempersulit orang-orang dari klan naga untuk pindah ke kota selat. Awalnya, dia tidak percaya, tapi sekarang dia agak percaya. Namun, bagi Yan Su, ini bukan halangan. Hari ini, dia harus pergi ke grup Lin. Naik bus. Yan Su berkata dengan dingin dan berjalan ke halte bus di sebelahnya. Beberapa orang naga saling memandang. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka naik bus untuk melakukan sesuatu. Bab 340. Saat ini, dalam grup Lin. Stephen Lin menyambut tamu pertamanya di pagi hari. Di antara orang-orang yang datang adalah Ren Suesong, bawahan Stephen Lin. Itu juga karena Ren Suesong bahwa orang-orang ini dapat memasuki kantor Stephen Lin. Ren Suesong tersenyum dan menunjuk ke seorang pria botak yang kuat di sampingnya dan berkata, "Bos, ini adalah Tuan Jack, wakil manajer umum wilayah Universal Gaming Dalongguo." Petik 2. Halo, Tuan Lin. Pria kuat botak bernama Jack tersenyum, dia mengulurkan tangannya ke Stephen Lin. "Oh, halo." Stephen Lin menjawab ringan, tanpa berjabat tangan, dia hanya menunjuk ke sofa di sebelahnya dan berkata, "Semuanya duduk." Petik 2. Melihat adegan ini, wajah Jack sedikit membeku, sementara pria di sampingnya Ren Suesong juga mengangkat alisnya. Setelah itu, semua orang duduk di sofa. Stephen Lin duduk di seberang kerumunan dan berkata kepada Ren Suesong dengan menyilangkan kaki erlang, "Suesong, apakah kamu juga terlibat dalam perjudian?" "Ini, ya." Ren Suesong menjawab setelah musyawarah, "Dalam bisnis saya, berapa banyak apakah ada perjudian?" "Itu terlibat." Petik 2. Lalu, apakah Anda bertaruh di pertempuran puncak kemarin, atau apakah Anda menjadi penduduk desa? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. "Saya hanya memainkan beberapa tangan dengan santai." "Dealer pertempuran puncak kemarin adalah Huanyu Gaming," kata Ren Suesong. "Oh." Stephen Lin melirik Jack, dan kemudian bertanya, "Jadi, mengapa Anda membawa mereka untuk menemukan saya?" "Tuan Lin, alasan utama kunjungan ini sebenarnya adalah untuk memberi pesan kepada Tuan Lin." "Kamu bangun," kata Jack. "Ingatkan aku." Stephen Lin berkata dengan senyum setengah tersenyum, "Mengapa mengingatkanku?" "Caesar, yang terluka olehmu kemarin dan meninggal pada akhirnya, berasal dari aliansi UKC dari kerajaan Star Spangled." Jack dikatakan. "Liga UKC." Stephen Lin tersenyum dan berkata, "Apakah itu liga seni bela diri campuran terbesar di Amerika?" "Ya." Jack mengangguk,
Aliansi UKC selalu berkomitmen untuk mengembangkan seni bela diri campuran mereka, dan telah menarik banyak master seni bela diri campuran, dan tujuan utama dari aliansi UKC adalah berbagai acara olahraga berdasarkan kerajaan naga. Kami berkomitmen untuk mengalahkan Longguo Wushu dengan seni bela diri campuran di berbagai kompetisi. Bahkan, kami bekerja sama dengan aliansi UKC untuk mengoperasikan pertempuran kemarin. Petik 2. Jadi, Anda bekerja sama dengan aliansi UKC untuk menyembunyikan kekuatan Caesar, untuk tujuannya adalah untuk mengalahkan seniman bela diri kerajaan naga kita dalam satu gerakan, dan kamu menghasilkan banyak uang karena ini, apakah itu maksudmu? Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Ini hanya operasi normal di industri game, Tuan. Jack memandang Stephen Lin dan berkata, setiap taruhan akan memiliki operasi semacam ini, kita harus memastikan untuk memahami hasil akhir dari acara tersebut, dan kemudian menggunakannya. Untuk menghasilkan uang bagi kita, hal ini Tuan Ren harus mengerti. Petik 2. Aku juga tidak mengerti dengan baik. Ren Xuesong tidak tahu apa yang dipikirkan Stephen Lin, jadi dia berkata tanpa komitmen. Saya mengerti. Stephen Lin berkata dengan ringan, semua orang ada di sana untuk menghasilkan uang. Petik 2. Ya, kita semua adalah pengusaha. Di depan pengusaha kita, tidak ada seni bela diri campuran, tidak ada seni bela diri kerajaan naga, dan beberapa hanya kepentingan siapa yang memberi kita keuntungan, maka kita mendukung siapapun. Kata Jack. Masuk akal. Stephen Lin mengangguk. Masalah ini telah sampai pada kesimpulan yang sukses kemarin, tapi pada akhirnya kamu membunuh Caesar. Liga UKC sangat tidak puas dengan masalah ini, karena Caesar memiliki beberapa permainan untuk dimainkan dalam beberapa pertandingan berikutnya. Sekarang dia sudah mati, maka beberapa permainan tidak dapat dimainkan. Tuan Lin, kami dapat menemukan Anda, dan mereka dapat menemukan Anda. Aliansi UKC tidak akan membiarkan anggotanya mati sia-sia, jadi izinkan saya mengingatkan Anda, saya harap Anda bisa lebih memperhatikan diri sendiri dalam waktu dekat aman. Kata Jack, terima kasih atas pengingatmu. Stephen Lin tersenyum dan berkata, jika aku bisa membunuh salah satu dari mereka, aku bisa membunuh 2 atau 3 dari mereka. Tolong beritahu mereka bahwa jika mereka ingin membalas dendam, datang saja. Petik 2. Tuan Lin, meskipun Anda sangat kuat, aliansi UKC mencakup seluruh dunia barat, dan kekuatan tempur puncaknya tidak kalah dengan 10 dewa perang teratas Anda. Anda masih harus lebih memperhatikan, kata Jack. Stephen Lin tersenyum dan berkata, akan menarik jika seseorang yang sebanding dengan 10 dewa perang teratas benar-benar datang kepadaku. Petik 2. Ekspresi penghinaan melintas di mata Jack. Di matanya, Stephen Lin menggunakan kata arogansi. Dilakukan sempurna. Namun, hari ini dia datang untuk bertanya kepada Stephen Lin, dan tentu saja dia tidak akan menunjukkan emosi ini. Dia menyingkirkan penghinaan di matanya dan berkata, Tuan Lin, kali ini saya datang kepada Anda, kecuali untuk mengingatkan Anda. Ada satu hal yang aku butuh bantuanmu. Petik 2. Penglihatan Stephen Lin sangat bagus. Melihat penghinaan yang melintas di mata Jack, dia tersenyum dan menatap Ren Xuesong dan berkata, Xuesong, bagaimana hubunganmu dengan Jack? Ini normal. Ren Xuesong memperhatikan sikap Stephen Lin dan berkata dengan cepat. Oh. Stephen Lin mengangguk, memandang Jack dan bertanya, tidak membantu. Petik 2. Jack tercengang. Dia tidak mengatakan apa yang harus dilakukan untuk Stephen Lin, tetapi Stephen Lin menolaknya. Apa bedanya dengan Stephen Lin? Apa yang Anda pikirkan? Dia datang ke sini memikirkannya, pertama-tama mengingatkan Stephen Lin, menjual bantuan kepada Stephen Lin, dan kemudian membuat permintaannya sendiri. Akibatnya, bantuan itu dijual, dan Stephen Lin bahkan tidak mendengarkan permintaannya. Ditolak, bagaimana adakah yang bisa melakukan ini? Xuesong, bawalah temanmu bersamamu. Stephen Lin melambaikan tangannya. Ya, Ren Xuesong mengangguk dan berkata kepada Jack, Tuan Jack,
silakan ikut dengan saya. Petik 2. Tidak, Bos Ren, saya belum mengatakan apapun tentang saya, kata Jack cemas. Ayo pergi. Ren Xuesong berkata dengan cemberut, inilah yang dimaksud bosku, lepaskan, kamu bisa pergi. Petik 2. Bos Lin, kenapa begini? Kupikir kita bisa berteman, kenapa kamu melakukan ini? Tanya Jack bingung. Karena kita bukan tipe orang yang sama, kata Stephen Lin. Bagaimana mungkin? Kita semua pengusaha, bukan? Tanya Jack. Dalam hati saya, seni bela diri campuran adalah seni bela diri campuran, dan seni bela diri kerajaan naga adalah seni bela diri kerajaan naga. Mereka adalah hal yang berbeda. Anda dapat memperlakukan mereka sebagai bisnis, tetapi saya tidak bisa. Saya tidak tahan orang menghina naga seni bela diri kerajaan. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda berikan kepada saya, itu sama saja. Jadi, perilaku Anda membuat saya sangat jijik, bahkan jijik. Alasan mengapa Anda baru saja selesai berbicara hanya di wajah Ren Xuesong, mengerti? Stephen Lin berkata dengan ringan. Bos Lin. Jack ingin mengatakan sesuatu dengan marah, tetapi ditarik oleh Ren Xuesong. Jack, ayo pergi. Ren Xuesong menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Pada akhirnya, Jack tidak mengatakan apa-apa, dan dibawa oleh Ren Xuesong keluar dari kantor Stephen Lin. Bos Ren, bosmu sangat tidak manusiawi, kata Jack dengan marah sambil berjalan. Jika kamu berani terus berbicara sekarang, bosku akan membiarkanku melemparmu ke bawah dari jendela. Ren Xuesong berkata dengan muram. Bagaimana ini mungkin? Dia memiliki keberanian seperti itu. Aku bukan sembarang orang biasa, kata Jack bersemangat. Seberapa berani dia? Dia baru-baru ini memberi perintah ke seluruh kota untuk mempersulit klan naga untuk bergerak di kota selat kita. Apakah kamu tahu klan naga? Dia bahkan berani terlibat dalam klan naga, tapi dia berani terlibat. Orang asing sepertimu, Ren Xuesong bertanya pada Rod. Wajah Jack membeku. Sebagai orang asing, dia juga tahu bahwa keluarga naga menakutkan di negara naga, dan kebanyakan orang benar-benar tidak memiliki keberanian untuk berurusan dengan keluarga naga. Bosmu, apakah kamu benar-benar memiliki kemampuan sebanyak itu? Jack tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Saya tidak tahu apakah dia begitu cakap, saya hanya tahu bahwa setengah tahun yang lalu, dia masih menjadi sampah yang diejek di kota selat, dan sekarang, setengah tahun kemudian, kekayaan bersihnya adalah puluhan miliar. Dan orang-orang yang menindasnya dan mengejeknya saat itu, atau kebangkrutan, atau meninggal. Saya tidak pernah mengagumi siapapun dalam hidup saya, tetapi untuk bos saya mengagumi sepanjang jalan. Jack, kami telah bekerja bersama setelah semua, jadi saya menyarankan Anda, jangan coba-coba mengganggu bos saya, lain kali, bahkan saya tidak bisa menahan Anda, kata Ren Xuesong dengan serius. Lalu, oke. Jack menghela nafas, dia memiliki banyak urusan bisnis dengan Ren Xuesong, dan hubungannya tidak buruk. Sekarang Ren Xuesong telah mengatakannya, meskipun dia berpikir Ren Xuesong agak berlebihan, dia hanya bisa membiarkannya. Pergi dari ide-ide asli Anda. Setelah Ren Xuesong mengirim Jack pergi, dia datang ke kantor Stephen Lin lagi. Bos, hari ini salahku. Ren Xuesong berdiri di depan Stephen Lin dan berkata dengan kepala menunduk. Kamu tidak perlu terlalu serius. Stephen Lin tersenyum dan menunjuk ke sofa di depannya. Ren Xuesong duduk di hadapan Stephen Lin dan berkata, Jack datang kepadamu hari ini karena urusan Bi Feiyun. Petik 2. Apa yang terjadi dengan Bi Feiyun? Stephen Lin bertanya. Bi Feiyun telah meluncurkan penyelidikan hubungan atas apa yang terjadi tadi malam. Dikatakan bahwa Bi Feiyun marah karena apa yang terjadi kemarin, dan bersumpah untuk membuat beberapa orang membayar harganya. Kami tidak menyangka energi Bi Feiyun menjadi begitu besar. Jadi mereka membiarkan orang menemukan saya harap saya dapat membantu Anda untuk bersyafaat dengan Bi Feiyun,
mereka mengambil pengawasan kemarin dan menemukan bahwa Anda dan Bi Feiyun duduk bersama dan memiliki hubungan yang baik. Ren Xuesong hanya menjelaskan apa yang ditanyakan Jack kepada Stephen Lin hari ini. Lagi. Oh. Stephen Lin mengangguk dan berkata, apakah energi Bi Feiyun benar-benar sebesar itu? Sangat besar. Dikatakan bahwa sudah ada desas-desus dari Raja Wu, mengatakan bahwa dia ingin membuat permainan terlihat bagus. Raja itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan, tidak mudah bagi Universal Gaming untuk menyinggung Raja Wu, kata Ren Xuesong. Karena kamu ingin berdagang, kamu harus memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai situasi yang tidak terduga. Jangan meminta seseorang untuk menghapus pantatmu pada akhirnya, dan jangan membawa orang yang tidak berguna kepadaku di masa depan, mengerti? Stephen Lin berkata ringan. Dimengerti. Ren Xuesong mengangguk dengan tergesa-gesa, punggungnya basah oleh keringat dingin. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.